Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Adil Saka. Saya mahasiswa dari Universitas 19 November Kolaka. Di video kali ini saya akan menjelaskan sekaligus mempraktekkan macam-macam pukulan bermain bulu tangkis. Sebelum saya mempraktekkan macam-macam pukulan bermain bulu tangkis, saya akan menjelaskan sejarah bulu tangkis. Sejarah bulu tangkis di Indonesia yaitu diawalinya organisasi induk tingkat nasional yang disebut Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau disingkat PBSI. Pada tanggal 5 Mei 1951, Indonesia bergabung dengan IBF pada tahun 1953. Karena sudah bergabung dengan IBF, maka Indonesia berhak untuk mengikuti pertandingan-pertandingan bulu tangkis internasional. Bangsa Indonesia sudah mengenal bulu tangkis sejak tahun 1930-an. Saat itu bulu tangkis dinaungi oleh Ikatan Sport Indonesia atau disingkat ISI. Bulu tangkis semakin berkembang pasca kemerdekaan. Pada tahun 1947 di Jakarta berdiri Persatuan Bulu Tangkis bernama Persatuan Olahraga Republik Indonesia atau disingkat PORI. Dan pada 5 Mei 1951 terbentuklah Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau disingkat PBSI. PBSI lahir di tengah gejolak revolusi saat itu sebagai bangsa yang baru lahir, Indonesia yang berjuang keras agar punya prestasi di tingkat dunia. Bung Karno sendiri menggelorakan nation building. Ia menganjurkan agar olahraga bisa menjadi alat untuk mengenalkan Indonesia pada dunia. Bung Karno kemudian menerbitkan Kepres nomor 2263 pada tahun 1963 untuk mencanangkan Indonesia jadi 10 besar dalam bidang olahraga. Tim bulu tangkis secara menerjemahkan keinginan Bung Karno itu. PBSI pun berpartisipasi dalam IBF tahun 1953, organisasi bulu tangkis dunia. Induk organisasi yang menaungi cabang olahraga bulu tangkis untuk tingkat dunia adalah International Badminton Federation atau disingkat IBF. IBF pertama kali berdiri pada tahun 1934. Ada 9 negara yang merupakan pelopor dari terbentuknya organisasi ini, yaitu yang pertama Inggris, yang kedua Irlandia, yang ketiga Skotlandia, yang keempat Wales, yang kelima Denmark, yang keenam Belanda, yang ketujuh Kanada, yang ke-8 Selandia, 9 Prancis. Permainan ini terdiri dari 2 kata, yaitu bulu dan tangkis. Secara harfiah, olahraga ini bisa diartikan sebagai permainan yang dilakukan dengan cara menangkis bola atau bulu menggunakan raket. Bolanya sendiri merujuk pada kok yang memang terbuat dari bulu-bulu hewan unggas. Bulu tangkis harus dimainkan oleh sedikitnya 2 orang. Tujuan dari permainan ini adalah memukul kok hingga bisa melayang melewati net, kemudian jatuh ke lantai di area lawan agar terhitung sebagai poin. Bulu tangkis memang terlihat mudah dilakukan, tetapi olahraga ini butuh latihan dan kerja keras tinggi untuk benar-benar bisa menguasainya. Belum lagi ada sederet peraturan yang harus Anda pahami apabila berniat menekuni olahraga yang satu ini. Baik, langsung saja kita melakukan macam-macam pukulan saat bermain bulu tangkis. Baik, yang pertama yang saya praktekkan adalah servis. Nah, di mana kita ketahui bahwa servis terbagi menjadi 2. Yang pertama servis forehand dan servis backhand atau disebut servis tunggal dan servis ganda. Yang pertama servis forehand atau servis tunggal. Posisi tangan itu seperti ini. Posisi jari manis, tengah dan kelingking memegang
grip, sedangkan telunjuk dan jempol menjepit grip seperti ini. Nah, itulah tadi servis forehand atau disebut dengan servis tunggal. Servis yang kedua yaitu servis backhand atau servis ganda. Caranya seperti posisi jari, telunjuk, tengah, manis dan kelingking sejajar, sedangkan jempol lurus ke depan raket seperti ini. Caranya seperti ini. Itulah tadi servis backhand atau disebut dengan servis ganda. Baik, selanjutnya adalah pukulan lob, yakni teknik memukul kok sehingga melambung setinggi mungkin dari jatuh di lapangan belakang lawan. Untuk melakukan pukulan lob dengan baik, pemain perlu berdiri tegak dan rileks dengan posisi badan di belakang kok sambil mengayunkan raket ke arah depan atas. Pukulan lob memberikan kesempatan bagi pemain untuk memperbaiki posisi mereka dan dapat membuat lawan kewalahan serta cepat lelah. Baik, dimana kita ketahui bahwa pukulan lob bisa menggunakan teknik forehand dan backhand. Yang pertama yaitu forehand, seperti ini. Baik, cara yang pertama yaitu cara forehand. Itulah tadi cara yang pertama, yaitu cara forehand. Baik, cara yang kedua yaitu teknik backhand, menggunakan backhand. Posisi jari-jari seperti yang telah saya jelaskan tadi. Itulah tadi teknik backhand. Baik, kemudian teknik pukulan smash atau pukulan cepat, keras dan terukur dari posisi kok di atas. Pukulan ini membuat kok meluncur tajam menukik ke arah bawah lawan. Smash memberikan sedikit waktu bagi lawan untuk bersiap mengembalikan kok dan merupakan pukulan serangan untuk mematikan lawan. Untuk menjalankan smash dengan efektif butuh kekuatan dari bahu, lengan, dan daya letak otot tungkai. Pukulan smash dapat pemain lakukan dengan berdiri tegak atau bahkan dengan melompat atau disebut dengan jumping smash. Teknik ini juga memiliki variasi seperti smash penuh, smash potong, melingkar di atas kepala atau biasa disebut around the head, dan smash backhand. Pertama kali ini saya menggunakan smash menggunakan teknik forehand.
Baik, itulah tadi cara smash menggunakan teknik forehand. Baik, teknik selanjutnya yaitu teknik drift. Adalah pukulan mendatar yang dilakukan dengan cepat dan kok meluncur sedekat mungkin di bibir net. Pukulan drift dapat pemain arahkan lurus ke depan maupun menghilang, baik dengan teknik forehand maupun backhand. Tujuan pukulan drift adalah menghindari serangan dan memaksa lawan untuk melambungkan kok, sehingga memberikan pemain kontrol atas permainan. Baik, cara yang pertama yaitu teknik menggunakan forehand. Itulah tadi teknik menggunakan forehand. Yang kedua yaitu menggunakan teknik backhand seperti ini. Itulah tadi kedua teknik backhand dan forehand. Baik, pukulan selanjutnya yaitu pukulan netting, dilakukan di depan untuk membuat kok jatuh setipis mungkin di net di daerah lawan. Teknik ini melibatkan memukul kok dengan sentuhan lembut dan sedikit melintir. Netting merupakan teknik yang tidak mudah, mengharuskan pemain memiliki kombinasi posisi raket, kok, dan pergelangan tangan yang tepat, serta kecermatan yang tinggi. Dalam melakukan netting, kita menggunakan dua teknik, yaitu menggunakan teknik forehand dan backhand. Pertama yaitu teknik forehand seperti ini. Baik, teknik yang kedua yang menggunakan backhand. Itulah tadi kedua teknik netting, yaitu menggunakan teknik forehand dan backhand. Baik, teknik selanjutnya yaitu pukulan drop shot yang menjatuhkan kok sedekat mungkin dengan net pada area lawan. Meskipun mirip dengan smash, drop shot dilakukan dengan dorongan dan posisi raket di samping bahu. Pukulan ini bisa menjadi senjata mematikan jika dilakukan dengan gerakan menipu. Terdapat dua jenis pukulan drop shot, yaitu overhead drop shot dan underhand drop shot.
Perbedaannya terletak pada intensitas dan tujuan pukulan. Jika smash membutuhkan kekuatan penuh untuk mencapai kecepatan tinggi, drop shot mengandalkan kelenturan dan kecerdikan untuk mengakali lawan. Saya contohkan seperti ini. Itulah tadi cara drop shot. Itulah tadi pembahasan sekaligus macam-macam pukulan dalam bermain bulu tangkis. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.